Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis jurnal yang berkaitan dengan fenomenologi, grounded theory, etnografi, etnomatematika, dan studi kasus. Dengan mata kuliah metode penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Kami dari kelompok 2 dari kelas 5A yang beranggotakan yang pertama ada Adira Agustina dengan nomor NPM 20106310500044. Kedua ada Ajeng Aprilia Nur Hikmah dengan nomor NPM 20106310500126. Ketiga ada Cindy Windari dengan nomor NPM 20106310500130. Dan yang keempat ada saya sendiri, yaitu Melisa Kusumawardani dengan nomor NPM 20106310500018. Dan yang terakhir ada Veronica dengan nomor NPM 20106310500040 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada yang pertama fenomenologi. Fenomenologi akan dijelaskan dengan Adira. Pada Adira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama ada fenomenologi. Menurut Scrooge, slide-nya bisa di next, Cindy. Nah, di sini ada menurut Scrooge, fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang merupakan pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus keadaan dalam sampleable pada tahun 1994 halaman 233. Boleh di next. Di sini ada contoh penelitiannya dengan judul jurnalnya, Analisis Kebutuhan Desain Pembelajaran Matematika untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Di sini penulisnya ada Titik Jumrotun Alfiah, lalu ada Nafida Heti Marheania. Yang ketiga ada Nanang Huzaini. Di sini ada latar belakangnya, itu berpikir kritis adalah aktivitas mental individu untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan berbagai informasi yang sudah diperoleh melalui beberapa kategori yang diadaptasi dari Jacob dan Sam dalam Nurfadilah pada tahun 2020, yaitu klasifikasi, penilaian, interferensi, dan strategi. Merupakan keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan melalui adanya pembelajaran dan penilaian di dalam kelas. Menurut Susanto menyatakan bahwa berpikir kritis itu merupakan suatu bentuk kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berkaitan dengan sebuah konsep yang diberikan atau dari masalah yang dipaparkan. Next.
Di sini ada latar belakang penggunaan metode, ini ada salah penulisan, harusnya metode fenomenologi, yaitu jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong pada tahun 2017, fenomenologi adalah pandangan berpikir yang menekankan fokus pada pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan desain pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang indikator kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam memecahkan masalah matematika. Boleh di next. Di sini ada konstruksi pengetahuan penelitiannya, yaitu ada wawancara dan observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peranan guru dalam merancang desain pembelajaran di dalam kelas dan pandangan tentang kebutuhan desain pembelajaran. Angket studi pendahuluan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika. Hasil tes digunakan untuk memperoleh informasi mengenai indikator kemampuan berpikir kritis melalui lintasan belajar siswa dengan hasil PAS digunakan untuk mendeskripsikan prestasi belajar matematika. Instrumen penelitian yang digunakan berupa instrumen soal tes kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika dengan tipe soal rutin yang memuat indikator kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Adira. Materi selanjutnya ada ground theory yang akan dijelaskan oleh Ajeng. Pada Ajeng dipersilakan. Punten izin masuk. Sebelumnya suaranya terdengar? Terdengar. Ya. Di sini yang kedua itu ada. Terima kasih. Di sini yang kedua itu ada grounded theory. Nah, menurut definisinya itu pendekatan grounded theory merupakan metodologi umum analisis terkait dengan pengumpulan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan sebuah teori induktif tentang area substantif. Menurut Martin Turner dan Turner tahun 1986. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan riset kualitatif dengan metode grounded theory bertolak belakang dengan riset kualitatif pada umumnya yang berawal dari teori. Kenapa? Karena yang berawal dari teori kontekstual menuju ke kajian empiris, sedangkan untuk grounded theory ini bermula dari kajian empiris berdasarkan data yang diperoleh menuju ke teori konseptual. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya terdapat 3 unsur dasar yang digunakan dalam penelitian metode grounded theory, yaitu konsep, kategori, dan proposisi. Nah, secara umum metode riset ini memiliki karakteristik pokok. Yang pertama, yaitu fokus riset diarahkan pada proses yang berhubungan dengan sebuah topik substantif. Yang kedua yaitu penjaringan data atau yang dilakukan secara simultan dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan penyampelan teoritis. Yang ketiga ada analisis data dilakukan sambil melaksanakan perbandingan konstan dan membuat pertanyaan tentang data-data yang diperoleh. Yang keempat, sewaktu menganalisis data, untuk memunculkan kategori-kategori, sebuah kategori inti diidentifikasi. Yang kelima, kategori inti yang diidentifikasi kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi teori. Dan yang terakhir, selama melakukan riset, peneliti membuat catatan atau memo untuk
mengelaborasikan ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori yang dikodekan. Mungkin bisa di next. Nah, untuk tahapannya sendiri yaitu ada yang pertama itu tahapan perumusan masalah, yang kedua tahapan penggunaan kajian teoritis, yang ketiga itu ada tahapan pengumpulan data dan penyampaian, yang keempat itu ada tahapan analisis data, dan yang terakhir itu ada tahapan penyimpulan atau penulisan laporan. Mungkin bisa di next. Nah, untuk contoh penelitian dari Grand Theory ini, saya mengambil jurnal dari Edumatika Jurnal Riset Pendidikan Matematika yang berjudul Analisis Terhadap Disposisi Berpikir Kreatif Siswa pada Pembelajaran Matematika, yang ditulis oleh Elin Yanti Puri Nasution. Nah, alasan penulis menulis jurnal ini yaitu penelitian terhadap disposisi matematis siswa merupakan hal yang penting dalam pembelajaran matematika. Penelitian terhadap disposisi matematis siswa dilakukan dengan alasan bahwa lebih dari 50% siswa memandang matematika sebagai pelajaran hafalan, menurut Syahputra tahun 2013. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disposisi berpikir kreatif siswa sekolah menengah pertama untuk memahami disposisi siswa terhadap berpikir kreatif secara mendalam. Minta tolong di next. Nah, di sini ada pun latar belakang masalah dari jurnal yang saya ambil, yaitu matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan sejak tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Akan tetapi, tidak sedikit siswa yang menganggap matematika sebagai suatu mata pelajaran yang membosankan, menyeramkan, sulit, dan menakutkan, sehingga banyak siswa yang berusaha menghindari mata pelajaran matematika. Menurut Anku tahun 1996. Nah, selanjutnya, menurut Wahyudin tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan matematika di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan siswa sehingga menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Sejalan dengan itu, menurut Sumarno tahun 2013 menyatakan bahwa disposisi berpikir kreatif adalah kemampuan dan disposisi esensial yang perlu dimiliki oleh dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika karena kemampuan dan disposisi tersebut sesuai dengan visi matematika. Tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran matematika sekolah diperlukan untuk menghadapi suasana bersaing yang semakin ketat. Adapun pentingnya disposisi berpikir kreatif, sementara kenyataan di lapangan memperlihatkan dugaan kurangnya disposisi berpikir kreatif siswa terhadap matematis menyebabkan suatu permasalahan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penulis mengadakan observasi terhadap proses belajar mengajar di kelas yang bertujuan untuk melihat apakah pembelajaran yang berlangsung selama ini telah dapat menciptakan disposisi berpikir kreatif siswa. Oke, minta tolong di next. Nah, di sini ada konstruksi pengetahuan peneliti. Nah, jenis metode yang digunakan oleh peneliti ialah Grand Theory. Pemilihan metode ini didasarkan atas keingintahuan peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang disposisi berpikir kreatif siswa. Pada akhirnya, dapat disusun suatu teori baru yang didasari oleh teori yang sudah ada yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang disposisi berpikir kreatif siswa. Penelitian graded penawaran pendekatan yang berbeda dari jenis penelitian kreatif yang lain, seperti fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan naratif. Dalam penelitian kualitatif, Grand Theory tidak berangkat dari teori yang menghasilkan teori baru, melainkan berupaya menemukan teori berdasar teori empirik, bukan membangun teori secara deduktif logis. Karena itu, Grand Theory melepaskan teori dan peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Dengan kata lain,
Peneliti model grounded theory ini bergerak dari data menuju konsep. Data yang telah diperoleh dianalisis menjadi fakta, dan fakta menjadi konsep. Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis mengadakan penelitian terhadap disposisi berpikir kreatif siswa di salah satu SMP negeri. Dari seluruh kelas, dipilih satu kelas sebagai subjek penelitian, yaitu kelas 83, yang berjumlah 25 orang yang terdiri atas 7 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Nah, subjek diambil dari 3 kategori siswa yang memiliki kemampuan matematika level tinggi, sedang, dan rendah. Mungkin bisa tolong di next. Nah, untuk referensinya sendiri di sini saya mengambil 2, yaitu dari penulis Biadis IGAN dan Yoman GA tahun 2014 tentang metode grounded theory dalam riset kualitatif dalam jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis halaman 19 sampai 27. Nah, yang kedua itu ada menurut Nasution EIEP tahun 2018 yang berjudul Analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika yang berada dalam jurnal Edumatika, jurnal riset pendidikan matematika tahun halaman 44 sampai 55. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ajeng. Untuk materi selanjutnya yaitu etnomologi yang akan dijelaskan oleh Cindy. Pada Cindy dipersilakan. Terima kasih Melisa sebagai moderator. Yang ketiga ada etnomologi. Definisinya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian etnomologi yang melibatkan penggalian untuk menemukan dan mempelajari suatu gejala, kejadian, ide, atau permasalahan dengan melakukan evaluasi terhadap gejala-gejala tersebut. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, yaitu teknik empiris dan teoris yang mencoba mendapatkan gambar dan analisis budaya yang mendalam berdasarkan penelitian lapangan. Setelah ekstraksi matematika, hal ini berkaitan dengan matematika kelas. Nah, untuk contoh penelitiannya, judulnya itu studi etnomatematika pada masalah tradisional pada makanan tradisional Cilacap. Penulisnya ada Lailinatul Thoriah, Toto Nusantara, Abdi Kora Subanji. Permasalahan penelitiannya ada pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebudayaan merupakan suatu totalitas kofis yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi semua anggota masyarakat. Matematika adalah produk sosial budaya yang mencakup sebagai aksioma, definisi, teorema, bukti, masalah, dan solusi yang digunakan sebagai alat kognisi dalam mengatasi masalah ilmiah. Tidak cukup hanya menguasai suatu mata pelajaran sambil belajar matematika. Banyak hal lain akan muncul selama proses pembelajaran. Latar belakang penggunaan metode etnografi. Etnografi matematika terdiri dari metode atau kebiasaan yang dapat bercampur dengan adat setempat. Kebiasaan atau cara hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi dan memiliki makna dalam kehidupan masyarakat sehingga masih praktikkan sampai sekarang. Menurut sebuah penelitian, jika diterapkan dalam matematika sekolah tentang pengurangan bilangan, siswa asli penggunaan ARPAK direkomendasikan menggunakan metode Sempoa, khususnya Sempoa Jepang. Menurut
penelitian lain, pengembangan modul elektronik berbasis matematika dimulai dari tahapan definisi di mana temuan data bahwa sebagian besar bahwa bahan ajar yang beredar di masyarakat menggunakan konten yang asing bagi siswa yang menggunakannya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Konstruk pengetahuan penelitian. Observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini berfokus pada tempe mendoan dan tempe segitiga. Dalam penelitian ini, 2 orang diwawancara untuk mempelajari tentang komponen makanan tradisional di Kabupaten Cilacap, yaitu satu pembuat atau produsen yang telah berada di sektor ini selama 40 tahun dan satu generasi. Dalam contoh ini, narasumber sudah berproduksi sejak tahun 1980. Produk ini sejauh ini sudah merambah ke negara lain. Penelitian ini menggunakan triangulasi analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah jenis analisis yang mempertajam, mengarahkan, dan menghilangkan yang berlebihan. Temuan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pencatatan mengenai tempe mendoan dan makanan tradisional tempe segitiga tereduksi dalam penilaian ini dengan memilih informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Nah, referensinya dari Celia L. dan Nusantara T. 2020, studi etnomatematika pada makanan tradisional Cilacap. Aksioma, jurnal matematika dan pendidikan matematika 11.2.210 sampai 218. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cindy yang sudah menjelaskan. Materi selanjutnya ada etnomatika yang akan dijelaskan oleh Veronica. Pada Veronica dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etnomatika. Etnomatika adalah disiplin ilmu yang didasari setelah beberapa ilmuwan memperkenalkan nama etnomatika menjadi bagian dari ilmu matematika. Sejak dikenal secara luas, etnomatika mulai dikembangkan melalui kajian berbagai keilmuan yang relevan. Maka dari itu, kini telah banyak pengembangan etnomatika di Indonesia, terutama pada aplikasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Di next dulu. Nah, di sini istilah etnomatika berasal dari kata etnomatematis yang diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977 dari jurnal Andriani dan Quarto 2017. Terbentuk dari kata etno, matema, dan tis. Awalan etno mengacu pada kelompok kebudayaan yang dapat dikenali, seperti perkumpulan suku, suatu negara, dan kelas-kelas profesi masyarakat. Terdapat pula bahasa kebiasaan mereka sehari-hari. Kemudian mathema di sini berarti menjelaskan, mengertikan, mengelola hal-hal nyata seperti spesifik dengan menghitung, mengukur, mengklasifikasikan, mengurutkan, dan memodelkan suatu pola yang muncul pada suatu lingkaran. Akhiran tis mengandung arti seni dalam teknik. Secara istilah etnomatika diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya diidentifikasi setelah masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Menurut Andriani dan Quarto 2017, lebih luas lagi, jika ditinjau dari sudut pandang riset, maka etnomatika didefinisikan sebagai antropologi budaya, yaitu kultural anthropology of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika. Oke, di next dulu.
Boleh di next lagi. Nah, untuk setiap budaya dan subbudaya mengembangkan matematika dengan cara mereka sendiri, sehingga matematika dipandang sebagai hasil akal budi atau pikiran manusia dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini menyimpulkan bahwa matematika merupakan produk dari sebuah budaya yang merupakan hasil abstraksi pikiran manusia, serta alat pemecahan masalah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sembiring dalam Rahmawati 2010, bahwa matematika adalah sebuah konstruksi dari budaya manusia. Di next nanti. Nah, di sini saya mengambil contoh penelitian dari jurnal yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Pembelajaran Problem-Based Learning bernuansa etnomatika ditinjau dari gaya kognitif. Dari penelitian ini, nama penelitinya yaitu ada Putri Retno Longgogeni dan Isti Hidayah 2017. Objek penelitiannya yaitu ada siswa kelas 10 SMA Negeri 12 di Junjung, Provinsi Sumatera Barat tahun ajaran 2015 sampai 2016. Latar belakang penelitian yaitu ingin membuktikan perbedaan hasil pembelajaran matematika dari kelas yang terpilih yaitu kelas 10.1 sebagai kelas dengan pembelajaran model problem-based learning bernuansa etnomatika dan kelas 10.2 sebagai kelas dengan pembelajaran konvensional. Tujuan penelitian ini yaitu kedua kelas mempelajari materi yang sama, yaitu materi trigonometri terkait aturan sinus, aturan kosinus, dan aturan luas segitiga. Selanjutnya, pada setiap kelas eksperimen dipilih 3 orang siswa yang memiliki gaya kognitif field yang akan dilihat kemampuan pemecahan masalahnya. Next. Nah, di sini terdapat konstruksi penelitiannya yaitu dengan teknik tes digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan siswa dengan menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah, sedangkan teknik non-tes menggunakan metode wawancara untuk memperoleh kredibilitas data. Pada akhir proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran model based learning bernuansa etnomatika, siswa kembali diberi soal tes kemampuan pemecahan masalah di akhir. Hasil dari tes kemampuan pemecahan masalah di akhir yang dikerjakan siswa akan ditriangulasi bersama hasil wawancara guru bersama dengan ke-6 subjek penelitian kuantitatif. Lalu untuk hasil pembahasannya, di sini tes kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan dalam 2 kali, yaitu sebelum pembelajaran diberikan atau pre-test, dan setelah pembelajaran dilaksanakan yang diberikan yaitu post-test. Dari hasil pre-test dan post-test tersebut, kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat peningkatan kemampuan pemecahan masalah setiap siswa sebelum belajar model problem-based learning bernuansa etnomatika. Di next. Nah, di sini terdapat kesimpulan, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pembelajaran model based learning bernuansa etnomatika efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang kedua, terdapat peningkatan cinta budaya lokal siswa kelas 11 SMA Negeri 12 di Junjung yang diajar dengan menggunakan problem based learning bernuansa etnomatika. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya kognitif siswa dengan gaya kognitif field independen mampu memecahkan masalah dengan baik, tetapi dalam menyusun dan menerapkan berbagai strategi pemecahan masalah masih belum optimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Oh iya, maaf. Untuk referensinya saya ambil dari 2 jurnal, yaitu yang pertama Angiono R 2021 dengan judul Analisis Peran Etnomatika dalam Pembelajaran Matematika, Anergia Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, volume 4 nomor 2. Yang kedua ada Geni PRL
Masturjet dan Hidayah I 2017, kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran problem-based learning bernuansa etnomatika ditinjau dari gaya kognitif, UNES Journal of Mathematics Education Research, volume 1 volume 6 nomor 1 halaman 11 sampai 17. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Veronica yang sudah menjelaskan. Materi selanjutnya yaitu studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Susilo Raharjo dan Murnanto, studi kasus adalah metode yang diterapkan guna memahami suatu individu lebih mendalam lagi dengan mempraktekkan secara komprehensif dan juga integritas. Sedangkan menurut Bimo Walbito, studi kasus adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dan juga menyelidiki suatu fenomena atau kejadian terhadap individu. Sedangkan ada menurut Mulyana pada tahun 2001, penelitian studi kasus adalah penelitian di mana peneliti berupaya secara seksama dengan berbagai cara mengkaji sejumlah besar variabel mengenai studi kasus khusus. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Peneliti bertujuan memberikan uraian yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Boleh dilanjut. Contoh penelitian studi kasus yang saya ambil itu dengan judul penelitian pembelajaran matematika dengan media obrolan kelompok multi arah secara alternatif kelas jarak jauh. Nama penelitinya Ayu Apsari, Sri Patmi, Sariasa, Muhammad Archie Maulia, dan Milza Humaira Salsabila. Alasan peneliti menggunakan studi kasus adalah menurut Nasaji pada tahun 2005, studi kasus itu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan judul yang sedang dibahas, yaitu pembelajaran matematika jarak jauh melalui penggunaan media obrolan kelompok multi arah atau yang sering disebut dengan grup chat. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan diubah menjadi virtual dan belajar dari rumah sebagai langkah preventif dalam memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Untuk memfasilitasi kegiatan belajar kelas virtual ini, sudah banyak aplikasi berbasis internet yang mendukung dan terbukti mampu memperkaya proses belajar dan berdampak positif pada siswa. Akan tetapi, selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemik yang terjadi di Indonesia, dua hal yang paling sering menjadi masalah adalah ketidaktersediaan perangkat belajar, yaitu laptop maupun handphone, yang mendukung penggunaan berbagai aplikasi karena ukurannya besar, serta keterbatasan akses internet. Dalam menyikapinya, pelaksanaan proses pembelajaran dapat difasilitasi dengan menggunakan aplikasi yang mayoritas dimiliki oleh peserta didik dan tidak memerlukan kuota yang besar untuk diakses. Contohnya, aplikasi WhatsApp. Maka dari itu, peneliti ingin membuktikan apakah media obrolan kelompok multi arah atau grup chat ini dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembelajaran matematika. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada konstruksi pengetahuan. Pengumpulan data dilakukan dalam 10 kali pertemuan jarak jauh. Data aktivitas belajar mahasiswa dikumpulkan melalui aktivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan jarak jauh yang dilihat dari partisipasi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dosen, bertanya dan menanggapi pertanyaan temannya di grup percakapan kelas.
Selain itu, hasil belajar mahasiswa dilihat dari perolehan skor UTS atau ujian tengah semester yang diberikan secara daring. Teknis UTS dilakukan dengan mengirimkan soal ke grup dan mahasiswa diminta mengirimkan jawaban dengan pesan pribadi ke tim dosen pengajar. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam 10 kali pertemuan yang diberikan selama perkuliahan bertransportasi ke kelas virtual, rata-rata kehadiran mahasiswa adalah 83,5%. Angka ini diperoleh dari hasil monitoring kelas diskusi yang dilakukan mahasiswa terkait dengan materi yang sedang dibahas. Diskusi diberikan dalam bentuk pertanyaan, memberikan komentar pada pekerjaan temannya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan dosen. Selain itu, 88,23% mahasiswa dapat mencapai skor UTS di atas 56 yang merupakan batas nilai kelulusan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pembelajaran matematika jarak jauh dengan media obrolan kelompok multi arah atau grup chat dapat membantu mahasiswa untuk aktif dan memperoleh hasil belajar yang optimal karena disebabkan dengan pemberian pertanyaan pancingan untuk mengarahkan mahasiswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan akses internet yang dimiliki dapat dimediasi dengan penggunaan aplikasi sederhana seperti media obrolan kelompok selama komunikasi terjadi dalam multi arah sehingga mahasiswa dapat secara aktif belajar. Boleh dilanjut, Cindy? Selanjutnya referensi yang saya ambil dari Apsari RA, Tripatmi S. Maulidia MA, dan Salsabila NH pada tahun 2020 dengan judul Pembelajaran Matematika dengan Media Obrolan Kelompok Multi Arah sebagai Alternatif Kelas Jarak Jauh dari Jurnal Elemen jilid 6 nomor 2 pada halaman 318 sampai 332. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.